incompressible berarti volumenya tidak berubah ya. Karena rho ini sama dengan massa per volume, kalau volumenya tidak berubah, rho-nya juga tidak akan berubah. Gitu. Jadi itu asumsi yang kita gunakan dalam analisis kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu tekanan hidrostatis. Fluida statis ya, ada sebuah zat cair, fluida, maka keberadaan zat cair ini akan menimbulkan tekanan yang dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, bicara tentang tekanan, kemarin masih ingat tekanan itu satuannya apa? Satuan tekanan apa kemarin? Halo? Satuan tekanan apa, Mas Arnanda? Kalau tidak salah, Newton per meter persegi. Newton per meter persegi atau? Kilogram per meter persegi. Newton per meter persegi atau kilogram per... Nama lainnya Newton per meter persegi? KPA kan? KPA atau PA itu apa? Oh, Pascal. Pascal. Jadi tekanan itu satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, kalau tekanan untuk rumus tekanan ya yang kita kenal itu P sama dengan F per A. Nah, kemudian kalau bendanya itu solid ya. Kalau bendanya solid, A-nya ini adalah luas bidang tekan. Jadi ini ilustrasinya, ini benda balok misalkan ya, balok atau ini beton, kubus beton gitu. Dia ditaruh di lantai, dia akan menimbulkan tekanan di lantai yang besarnya gaya yang ditimbulkan dibagi dengan luas. Jadi ini gayanya berapa? Tentunya F ini kalau kondisinya seperti ini, F bisa didekati dengan gaya berat, ya kan? W, gaya beratnya ke bawah. Nah, kemudian dibagi dengan luas bidang tekan. Luas bidang tekannya yang mana? Yang ini. Nah, jadi luas bidang tekan adalah luas tegak lurus dari gayanya. Nah, ini kalau bendanya solid. Kalau bendanya solid, dia hanya menekan tekanannya ada di sini. Tapi kalau kita bicara fluida, ya, kalau kita bicara fluida itu tekanannya adalah tidak hanya satu arah, tapi dari berbagai macam arah. Nah, misalkan di sini ada fluida, sebuah tangki, kemudian diisi dengan fluida, kemudian kita tinjau satu titik, titik A. Nah, titik A ini dia mendapatkan tekanan dari atas, bawah, kanan, kiri. Nah, pertanyaannya berapa tekanan di A? Nah, kita coba ambil satu bagian A ini, ya, kita perbesar, ya. Anggap saja kubus ini adalah sebuah partikel di A. Maka kalau kita lihat tekanan yang terjadi, itu adalah ada tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang. Dari segala arah, karena dia bendanya adalah zat cair. Nah, kemudian si A ini, dia juga punya gaya berat, W sama dengan mg. Nah, karena dia terjadi kesetimbangan, ya, sigma Fx sama dengan 0, berarti P3 ini sama dengan P4. P5 sama dengan P6. Tapi untuk P1 dan P2 itu berbeda. Ya. Karena di sini ada gaya berat W. Nah, supaya supaya sama, maka kita buat dulu sigma Fy sama dengan 0, kita tinjau dari sumbu Y-nya ya, sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y, yang pertama adalah gaya dari atas ya, dari P1 ini. Gaya 1 itu sama dengan P1 min A,
ini, arahnya ke bawah jadi negatif. Kemudian gaya W, M kali G, kemudian dilawan dengan gaya yang ke atas ini, P2 kali A. Maka persamaan gaya untuk sumbu Y adalah seperti ini. P2 kali A dikurangi P1 kali A dikurangi M kali G. Ini kenapa P kali A? Coba saya cek dulu ya, jangan-jangan Anda nggak tahu nih, kenapa kok P kali A? Amar, ada Amar? Kenapa ini harus dikali A, Mas? Mas Amar ada ya? Muhammad Al-Amar, halo? Ya, kenapa Mas? Kenapa P-nya dikali A? Tidak P saja. Mic-nya bisa dinyalakan, Mas? Thomas Yosa Raffi. Karena A itu area, Bu. Jadi kan satuan apa namanya? Satuan tekanan kan Newton per meter persegi. Nah, A-nya jadi gitu. Ya, Bu. Biar satuannya jadi Jadi tekanan. Jadi kilopascal. Oke, jawaban lain ada nggak? Yang lain ada yang mau menanggapi? Kenapa harus dikali A? Iya, Kan? karena itu kan sigma F itu kan gaya ya, Bu. Jadi kan kalau di rumus tekanan itu kan P sama dengan F per A atau gaya per luas bidang. Nah, itu biar sama dengan gaya, maka tekanannya itu yang dikali luas bidang tekannya, Bu. Oke, sip. Jadi benar ya, karena ini keseimbangan gaya, maka untuk mengubah tekanan menjadi gaya, kita kalikan dengan luas pampangnya. Oke, jelas ya yang lain? Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini. M kali G ini sudah gaya juga ya. Nah, masa dari sebuah partikel ini bisa kita hitung dengan atau bisa kita ubah menjadi rho kali V. Kemudian V, volume dari partikel. Volume dari partikel kita ubah persamaannya menjadi A kali H. Luas dasarnya dikali dengan tingginya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita ringkas ya, P2 min P1 dikali A dikurangi rho AHG sama dengan 0, jadilah rumus P2 gaya ke atasnya sama dengan, tekanan ke atas sama dengan P1 ditambah rho G H. Nah, di situ dari rumus ini ketemulah persamaan hidrostatis. Ketika ada suatu titik di dalam fluida, itu tekanannya bisa dihitung dengan tekanan di atas fluida ditambah dengan rho dikali G dikali H. Nah, kalau keadaannya seperti ini, berarti tekanan di atas fluidanya adalah tekanan atmosfer. Sehingga persamaannya menjadi PA sama dengan P atmosfer ditambah rho GH. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian jadi kalau kita tinjau persamaan ini,
biasanya P atmosfer ini diabaikan atau kita meninjaunya relatif terhadap atmosfer. Maka tekanan di suatu titik di suatu zat cair, di sebuah zat cair itu tergantung dari Rho, G, dan H. Rho ini adalah massa jenis zat cairnya atau jenis zat cair, G ini adalah percepatan gravitasi bumi, H ini adalah kedalaman. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira pendapat Anda bagaimana? Tekanan A, B, C, D kecil apakah sama? Afif, ada? Nur Afif? Gimana Mas? Yang A, B, C kecil, A, B, C, D kecil, tekanannya sama atau beda? Belum keluar suaranya Mas? Oke, tidak ada suaranya. Mbak Teresia? Iya, Bu. Gimana Mbak? Yang atas, titik-titik di atas itu sama tekanannya atau berbeda? Sama. Alasannya? Karena tekanan hanya dipengaruhi sama kedalamannya, Bu, dan itu kedalamannya sama semua. Oke. Kalau yang bawah gimana Mbak? A, B, C, D besar. Yang bawah juga sama. Yang bawah juga sama? Iya, A, B, C, D besar tekanannya sama, A, B, C, D kecil tekanannya juga sama. Oke. Yang lain? Yang ABCD besar beda, Bu. Yang bedanya di mana? Itu yang D di merkuri Rho-nya beda sama air. Oke. Yang A, B, C, D yang besar itu yang D-nya berbeda ya. Karena titik D ini walaupun kedalamannya sama dengan titik A, B, C, tapi titik D ini zat cairnya berbeda. Tadi kan P sama dengan Rho, G, H. Kalau hanya sama, tapi Rho-nya berbeda, otomatis tekanannya juga akan berbeda. Kan? Kalau A, B, C yang di sini sama. Karena dia sama-sama, kedalamannya sama, Rho-nya juga sama, sama-sama di air. Tapi begitu kita tinjau yang D ini dia mendapatkan tekanan dari air dan merkuri. Sehingga P-nya akan berbeda dengan titik yang lain. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih oke ya harusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi tekanan ya. Sekarang bagaimana dengan gaya yang ditimbulkan akibat tekanan tersebut? Ya. Kita tinjau ya, ketika ada suatu fluida di dalam tangki, maka kalau kita menggambarkan distribusi tekanan ya di dinding tangki, itu gambarnya seperti ini. Jadi, ketika kedalamannya 0 atau di permukaan, itu tekanannya juga 0. Tapi semakin titik tersebut turun ya, semakin dalam, tekanannya semakin besar. Nah, jadi kalau nanti saya minta untuk menggambar distribusi tekanan di dalam tangki, maka bentuknya seperti ini.